Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita bakal video hands on pada lab 4 yaitu working with EBS. Nah, jadi kita pada lab kali ini akan fokus ya untuk apa ya? Untuk mengenali salah satu komponen penting yang ada pada AWS yaitu adalah Amazon Elastic Block Store. Ya, jadi ini adalah kita bahas ini. Nah, mekanisme penyimpanan dasar untuk intens ya atau yang ada pada Amazon EC2 seperti itu. Nah, di lab kali ini kita akan memahami bagaimana sih kita akan untuk membuat sebuah EBS volume. Lalu kita terapkan pada suatu instance dan juga kita apply file system pada volume tersebut. Lalu yang terakhir kita akan melakukan snapshot backup ya untuk sebuah checkpoint lah. Jadi apabila nanti kita akan melakukan perubahan dan terdapat suatu kesalahan atau ingin balik lagi ke suatu checkpoint ya sebelumnya, itu bisa seperti itu. Jadi backupan kita aman seperti itu. Oke, sini sudah saya start, jadi masih crashing ya dia. Jadi durasinya 30 menit. Nah, jadi Amazon Block Store ini, Elastic Block Store ini jadi menawarkan penyimpanan yang persisten ya untuk suatu instance di Amazon EC2. Nah, volume Amazon EBS ini terhubung langsung ke jaringan dan tetap secara independen ya selama masa pakai. Jadi dia itu tidak mempengaruhi intinya dia itu sifatnya independen seperti itu. Volume Amazon EBS ini adalah volume yang sangat disediakan ya dan juga sangat andal untuk kita manfaatkan sebagai praktisi boot intens Amazon EC2. Kayak contoh di laptop itu kita punya hard disk eksternal atau flash disk seperti itulah. Bisa kita analogikan seperti itu secara singkatnya. Nah, fitur volume ya pada Amazon EBS ini meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu persistent volume. Jadi volume lifetime jadi selalu bersifat independen ya. Di beberapa Amazon masa pakai volume ini tidak bergantung pada intens Amazon tertentu. Jadi dia itu memang sifatnya independen seperti itu ya. Lalu General EBS Volume Row. Dia juga tidak terformat pada beberapa. Jadi dia fleksibel ya, dia tidak diformat untuk suatu operating system tertentu. Jadi dia bisa fleksibel lah seperti itu. High performance, high reliability, design for resiliency, dan juga variable size. Dan di sini jadi volume ini range-nya itu dari 1 GB sampai 16 terabyte seperti itu, cukup besar ya untuk dapat dikatakan. Nah, ini labnya sudah mulai, langsung aja kita masuk ke task pertama. Nah, ini task pertama kali ini yaitu kita akan membuat ya EBS volume yang baru. Oke, di sini saya sudah masuk ke dashboard dari konsol ya AWS Amazon ini. Di sini kita diminta untuk masuk pada EC2 terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita masuk ke intense, tab intense ini. Ya, di sini sudah terdapat 2 intense yaitu lab dan juga Bayesian host. Seperti itu. Nah, di sini ya lab yang digunakan intense lab yang kita gunakan ya. Setelah itu kita akan note untuk AZ-nya atau availability zone-nya. Availability zone-nya itu di US S1E seperti itu ya. Oke, nah lalu kita masuk ke navigation pane yang volume untuk volume. Volume ini ya.
kan. Setelah itu, nah di sini sudah terlihat ada beberapa volume ya yang sudah secara default ada di CD Lab kali ini. Lalu kita akan diminta untuk create volume. Create volume. Lalu di sini beberapa komponen yang perlu kita isi sesuai dengan ketentuan ya, yaitu volume, tipe volumenya yaitu adalah General Purpose SSD GP2. GP2 ya. GP2 ya. Setelah itu size-nya di sini 1 GB. 1 ya, 1 GB. You may have designed creating apa ini? Anda mungkin dibatasi dalam membuat volume yang besar. Oke. Application-nya select the same application as your Oke, sudah sama. Setelah itu kita add tag ya. Tambahkan untuk key-nya yaitu name. Setelah itu untuk value-nya yaitu my volume. Setelah itu setelah selesai, lalu kita akan create volume. Klik create volume. Nah, ini ada snapshot summary juga ya. Oke, setelah itu kita sudah sukses untuk membuat volume. Kita refresh. Nah, sini sudah terbuat ya dengan nama tagnya itu my volume. Seperti itu. Lalu di bagian action ya, di bagian action kita diminta untuk melakukan attach volume. Di sini terlihat ID volume untuk my volume ini ya. Not device name is set to, kita pastikan ya. Not the device name is set to the ini ya. Kita copy aja. Ada nih. Oh, sorry. Intensinya itu lab ya, sorry. Saya tidak melihat lab yaitu device-nya itu yang dev slash sdf ya, sdf. Notice also the message display that your Linux kernel may rename your device to. Oke ya, ini sudah ada pesannya. Oke, setelah itu kita masuk ke, kita klik attach volume. Kita refresh. Oke, done. Selanjutnya kita akan konekkan dengan Amazon EC2 Intense yang kita punya ya. Jadi di bagian service kita masuk lagi ke EC2. Setelah itu bagian Intense. Setelah itu lab ya. Kita connect. Lalu di bagian ini on the EC2 Intense Connect. Tunggu. Oke, sudah masuk ini di CLI-nya.
Jadi tugas keempat kita akan membuat dan mengkonfigurasi file sistem kita. Kita df. Nah, di sini adalah command ini tujuannya untuk melihat ya storage yang sudah tersedia pada instance kita. Jadi di sini terdapat storage yang sudah ada, yaitu dev team fs dan lain-lainnya dengan ukuran dan juga yang sudah digunakannya berapa ya size-nya yang digunakan. Setelah itu terdapat berapa yang sudah tersedia, masih tersedia, maksudnya contoh di sini size 4 MB ya, 4 MB ini lalu yang digunakan masih 0, jadi ketersediaannya storage itu adalah 4 ya, masih belum digunakan gitu, masih fresh. Oke. 8 GB kita isi sini. Nah, ini ya. DevX FD DAL ya. Lalu kita bisa buat untuk oke, kita enter untuk membuat file system ext3 ya, dengan volume yang baru ini, kita membuat volume yang sama yang seperti sebelumnya ya, yaitu the output harusnya mengindikasi file system kita sudah dibuat. Nah, jadi kita bisa lihat sini, kita bisa, ini bisa lihat. Di sini ini volume sabar kan. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah directory ya untuk memounting new storage volume seperti itu. Setelah kita buat volumenya, kita akan buat storage-nya directory-nya untuk memounting nanti. Oke, setelah selesai kita akan memounting new volume kita ya di directory yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di data store ini ya, seperti itu. Jadi volume /dev /sdf ini ya, pertama sebelum kita memounting volume ini, kita perlu untuk membuat directory terlebih dahulu ya, seperti itu. Kita enter ya. Mungkin di sini bisa kita lihat sudah ada ya, sini belum ya. Oke. Bisa kita di sini sudah terlihat ya, sudah ada. Berarti kita perlu, you will need to add a line to from the comment below. Kita cat aja, kita baca dulu. Di sini terlihat nah, di sini yang kita buat tadi ya. Volume. Ini directory yang telah kita buat tadi nih. Ya. Nah, berarti kan benar kan? Jadi sudah berhasil dibuat ya. Di sini digunakannya yang digunakan yaitu 1,3 MB ya, megabyte. Lalu on your mount volume, create file and some text. Oke, jadi kita ingin membuat suatu file ya pada volume gitu, yang barusan kita mounting. Oke, kita lihat lagi, otomatis dia akan nambah nih di ini belum aja ya, ukurannya tidak terlalu besar. Lalu kita lihat file yang telah kita buat tadi ya, sama ya, seperti itu. Oke. Kita bisa keluar aja sini, dari sini. Oke. Setelah itu tugas selanjutnya kita akan membuat IBS snapshot
ya pada Amazon Abyss seperti itu. Di volume tadi di bagian ini, di volume animation, just and select my volume. Nah, kita select. Selanjutnya kita buat di action, kita akan membuat snapshot, create snapshot. Lalu kita buat tagnya dulu nih, ya. Kita buat tagnya itu name of my snapshot. Gini aja ya, snapshot. Oke, sorry. Enggak usah. Oke, setelah itu kita create. Nah, setelah itu kita cek di bagian snapshot. Dia sudah terbuat nih my snapshot yang barusan kita buat snapshotnya bagian dari volume my volume tadi. Nah, di bagian in your it's aduh. Sudah ada, kita akan mencoba untuk menghapus ya sebuah file setelah kita membuat sebuah snapshot seperti itu. Jadi kita akan melihat nih apakah backupan kita tadi sudah berjalan dengan sesuai ya. Nah, di sini saya menghapus yang nama filenya itu adalah file.txt. Nah, lanjut kita akan melihat ya. Kita ada file harus terhapus, sudah terhapus ya. Nah, setelah itu kita akan mencoba nih, akan merestore dari snapshot yang sudah kita buat sebelumnya. Karena perubahan yang saya lakukan adalah menghapus file.txt, di sini akan saya coba untuk merestore hasil backupan sebelumnya. Harusnya hasilnya file.txt itu masih ada jika saya melakukan restore seperti itu. Di my snapshot di sini, lalu di bagian ini kita pilih action, select, kita action, lalu kita pilih yang namanya create volume from snapshot. Create volume from snapshot. Oke. Setelah itu kita di bagian ini, di bagian AZ atau availability zone, kita sesuaikan dengan availability zone yang ada pada instance kita tadi ya, dan juga volume yang kita telah buat tadi. Setelah itu kita namakan tagnya, lalu restore volume. Lalu create volume. Nah, setelah itu refresh. Sudah kita refresh. Nah, kita attach. Nah, selanjutnya kita akan attach the restore volume pada instance yang kita miliki. Di bagian volume, di tab volume ini kita diminta untuk memilih action ya pada volume untuk snapshot tadi yang sudah kita buat. Setelah itu volume seperti. Setelah itu di bagian intensi kita pilih oke sama seperti tadi. Bagian lab ini kita pilih yang namanya sama ya, tapi
/dev/sdk. Oke, ini kita pilih lalu kita attach column. Nah, selanjutnya kita akan mounting tuh dari store column tadi yang telah kita buat, ya. Jadi the column is now in use. Setelah itu kita bagian ini. Nah, di sini karena kita sudah melakukan restore dari snapshot yang setelah kita buat sebelumnya ya, karena sebelum itu saya membuat sebuah file.txt. Nah, selanjutnya saya melakukan proses yang namanya snapshot untuk melakukan backup ataupun ya melakukan backup lah untuk menyimpan konfigurasi contohnya saya menyimpan seluruh hal yang ada pada waktu tersebut. Jadi misalnya sistem itu punya file.txt dan lain-lainnya ya. Nah, setelah saya melakukan snapshot, saya menyimpan snapshot tersebut lalu mencoba untuk menghapus suatu file yang namanya tadi file.txt saya hapus. Nah, di selanjutnya ini saya membuat sebuah volume untuk melakukan restore atau mengembalikan hasil dari snapshot yang sudah saya buat tadi. Hasilnya file yang sudah dihapus tadi sudah ada kembali. Kita cek apakah hasilnya masih sama. Store 2 file. Nah, sama yang sudah saya buat sebelumnya, sama ini isinya. Submit, mungkin mulai sudah selesai. Oke, sekian video dari saya pada video hands out kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.